Hai guys, welcome back again with Mimin di channel Enkun. Dan si butak Saitama bisa merapat, karena di video kali ini kita akan membahas lanjutan cerita One Punch Man. Setelah Lucy yang menantang Saitama bertarung sebagai syarat agar dia bisa lolos menjadi anggota CP9. Oh ya, cerita ini cuma fanmade aja ya guys. Jadi yang bikin cerita bukan pengarang One Punch Man yang asli, baik mangakawan atau Yusuke Murata. Lebih tepatnya kita akan mereview manga One Punch Man X One Piece versi fanmade chapter ke-22 yang bersumber dari salah satu channel YouTube, yaitu Alfiza Farhan. Dan buat kalian yang belum lihat review chapter sebelumnya, bisa klik link di deskripsi, atau bisa juga klik link di pojokan atas video ini ya. Nah, di cerita manga fanmade chapter ke-22 ini, Saitama berhadapan dengan Lucy, dan akhirnya dia pun lulus dalam ujian, serta diterima menjadi anggota CP9. Setelah itu, si butak malah mendapatkan misi khusus untuk pergi ke Enies Lobby. Namun terjadi sesuatu. Penasaran? Oke, langsung aja kita bahas. Let's go! Pada awal scene, kita diperlihatkan Lucy yang berhadapan dengan Saitama di atas sebuah atap gedung kota Water Seven. Dia bertanya, kenapa pria botak itu tidak mau menyerangnya secara langsung? Saitama malah bertanya balik, apa memang benar ada seni bela diri yang bernama Rokushiki itu? Mendengar pertanyaan tersebut membuat Lucy jadi bingung sendiri. Bagi si botak, yang namanya seni bela diri tersebut adalah gerakan agar orang itu jadi terlihat lebih keren dalam menyerang lawannya. Saitama merasa jika gerakan yang pria itu tunjukkan barusan sama sekali tidak ada keren-kerennya. Si botak juga salah paham. Menurutnya, pria berjas hitam ini seperti mau berbuat curang saja, dan tadi seperti berencana ingin menyolok kedua matanya. Mendengar perkataan itu membuat Lucy malah berpikir berlebihan guys, karena lokasi pertemuan mereka berada di atas atap gedung kota, membuatnya kesulitan untuk menggunakan teknik Rokushiki secara leluasa. Jika dia mengeluarkan semua kekuatannya di sini, maka hal itu akan membuat penyamarannya selama ini akan terbongkar, dan besar kemungkinan publik akan menyadarinya. Lucy tidak ingin membiarkan kalau misi yang dia jalani ini mengalami kegagalan dikarenakan pertarungannya melawan si botak. Walaupun di sisi lain, dia memang diberi mandat untuk mengetes kemampuan yang Saitama miliki. Bisa dibilang misi yang dia jalani ini jauh lebih penting ketimbang misinya dalam memberikan ujian kepada Saitama. Si botak yang mendengar penjelasan itu hanya diam saja. Lucy juga ikut salah paham. Dia mengira jika Saitama seperti berencana membodohinya dari awal. Menurutnya, si botak telah merencanakan semua ini sebelum mereka bertemu. Tentu saja Saitama yang dituduh seperti itu jadi kaget dan bingung dengan apa yang pria itu maksudkan. Lucy berkomentar jika dia telah mengetahui semua rencana Saitama, dan itulah sebabnya si botak menunggunya di atap gedung ini. Mereka menemukan si botak terlalu mudah dan begitu cepat. Lucy menduga jika si botak pasti sudah menyadari keberadaan mereka di sekitar sini karena suatu alasan. Jelas itu berarti mereka memang sedang dalam misi. Kemudian Saitama seperti berharap agar dia bisa ditemukan setidaknya ada dua agen yang menemuinya. Dia memanfaatkan bounty-nya untuk memungkinkan mereka agar mau muncul di atap gedung ini. Lucy telah memikirkan rencana tersebut beberapa saat, dan menurutnya satu-satunya kesalahan yang dia perbuat adalah berpikir bahwa jurus Shiganya sudah cukup untuk menghabisi pria botak itu. Namun ternyata Saitama lebih cepat dari yang dia bayangkan. Melihat kondisinya tidak memungkinkan untuk melanjutkan tes lebih jauh, akhirnya Lucy memutuskan kalau Saitama telah lulus dalam tes dan resmi menjadi bagian dari CP9. Penilaian dari agen tersebut hanya berlandas dari kecepatan yang si botak tunjukkan sebelumnya. Karena kalau dipaksakan juga, bisa-bisa penyamaran dari Lucy akan terbongkar. Saitama yang mendengar hal tersebut hanya diam dan merasa bingung sendiri. Lucy juga mengungkapkan jika dia masih belum bisa percaya dengan pria botak itu. Sambil menunjukkan foto burunannya tersebut, Lucy menginstruksikan untuk saat ini si botak tidak boleh bergerak seperti para agen yang lain, dan dia harus menunggu pula dengan proses pembukuan bounty yang akan bos mereka tangani terlebih dahulu. Ketika pembicaraan mereka belum berakhir, tiba-tiba dari bawah ada beberapa penduduk yang curiga dengan pembicaraan tersebut. Para penduduk itu pun meneriaki Saitama dan Lucy. Sedangkan si botak mencoba untuk bertanya lagi. Dia penasaran tentang keberadaan monster yang ada di sekitar kota ini. Namun berhubung keberadaan mereka berdua telah dicurigai warga, Lucy menginstruksikan jika waktu pertemuan mereka telah habis, dan setelah ini mereka juga akan segera menghubungi si botak secepat mungkin.
Mendengar intrusi tersebut, si botak meminta agen itu untuk berhenti sebentar. Tapi dengan cepat, Lucy malah pergi begitu saja, dan Saitama pun ditinggal pergi sendirian. Beberapa hari setelah itu, di suatu gedung kota, Saitama bertemu dengan beberapa agen Cyberpol. Mereka memberikan beberapa intrusi kepada Saitama, dan karena si botak adalah mantan bajak laut, dia tidak boleh mengetahui beberapa hal rahasia yang lain, selain apa yang sebelumnya mereka jelaskan. Saitama yang mendengar hal itu mengeluh. Apakah dia harus mengingat semua intrusi barusan? Dengan tegas, kedua agen tersebut meminta si botak untuk mengingat itu semua dan mencatat baik-baik, karena beberapa topik yang mereka bicarakan ini adalah rahasia. Salah satu perintah yang Saitama dapat adalah dia yang harus segera pergi ke stasiun kota untuk menemui beberapa agen yang telah menunggunya. Kebetulan di lokasi tersebut ada para pasukan angkatan laut. Sambil berjalan ke lokasi tersebut, Saitama mengeluh karena dia harus mengingat banyak hal dari intrusi yang diberikan oleh para agen itu. Sedangkan dia sendiri sebenarnya tidak begitu mempedulikan dengan apa yang mereka bicarakan. Lalu si botak disambut oleh 3 pria yang memakai seragam serba hitam. Menurut ketiga agen itu, pria botak ini harusnya adalah Saitama, sang rekrutan anggota baru dari agen CP9. Pria yang lebih pendek itu bernama Kogi. Dia merasa aneh karena menurutnya Saitama tidak memiliki bau seperti bajak laut pada umumnya. Kogi juga merasa yakin kalau sebelumnya Saitama pasti sudah diberi instruksi oleh Lucy. Dia juga bercerita jika pria tersebut adalah orang yang terbaik yang saat ini mereka miliki. Sebenarnya Saitama diberi misi khusus untuk pergi ke Enies Lobby ditemani para pasukan angkatan laut lainnya, dan itu 1 hari lebih awal dari para agen CP9 yang lain. Lalu Kogi menginstruksikan kepada semuanya jika keberangkatan mereka dari Water 7 ke Enies Lobby membutuhkan waktu sekitar 2 jam. Dia juga mengingatkan Saitama jika kereta yang akan mereka naiki akan berangkat dalam waktu 4 jam setelah ini, serta si botak juga tidak boleh terlambat. Mendengar hal itu membuat Saitama jadi bingung sendiri. Apa yang harus dia lakukan dengan waktu senggang selama 4 jam ke depan? Si botak berpikir jika mungkin dia akan berjalan-jalan sebentar, menghabiskan waktu hingga kereta berikutnya tiba. Tidak disangka ya guys, misi pertama Saitama sebagai agen Cyberpol adalah pergi ke Enies Lobby. Apakah si botak akan sampai di markas itu dengan keadaan aman, tanpa ada masalah sedikit pun? Sayangnya, scene cerita manga One Punch Man X One Piece versi fanmade chapter ke-22 telah berakhir. Nah, itu tadi review cerita manga One Punch Man X One Piece versi fanmade chapter ke-22 yang ending scene-nya memperlihatkan Saitama yang mendapatkan misi khusus dari agen Cyberpol untuk pergi ke Enies Lobby bersama para pasukan angkatan laut lainnya. Tapi berdasarkan jadwal, mereka harus menunggu selama 4 jam sampai kereta berikutnya tiba di stasiun. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Kalau mau nonton review sebelum atau selanjutnya, bisa klik link di deskripsi. Linknya udah mimin taruh di sana kok. Buat kalian yang pengen nonton manga One Punch Man secara maraton, baik itu versi manga One atau Yusuke Murata, linknya ada di deskripsi juga ya guys. Oke? Tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jika ada kata-kata dari Enku yang kurang pas, Enku mohon maaf. Dan sampai bertemu di video review cerita fanmade One Punch Man selanjutnya.